Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar yang dirahmati Allah, dengan sepenuh hati, kerendahan hati kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita dan betapapun kondisi kita pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita masih tergolong hambanya yang pandai mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Terbukti malam hari ini kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk thalabul ilmi dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian pada kesempatan malam hari ini akan mendatangkan faidah, mendatangkan hasanah, dan insya Allah nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruhnya yang hadir senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang muamalah maliyah. Kita sampai pada khiyar. Khiyar itu memilih, menentukan pilihan kita pada saat kita akan melaksanakan sebuah transaksi. Maka ada hak khiyar, hak untuk memilih. Mau milih barang sing iki, atau misalnya saya mau barang itu tapi harus ada syaratnya. Itu namanya khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis itu hak pilih ketika masih dalam satu majelis. Dalam sebuah, ya mungkin ada di dalam ruang transaksi. Nah, antara penjual dan pembeli itu masih satu majelis, karena tidak lama lagi misalnya si penjual itu akan melanjutkan perjalanannya. Nah, sekalian nyang-nyangan itu di situ. Mau pilih yang mana jadinya? Di antara barang dagangannya, sebut saja misalnya sepeda motor atau mobil. Ini mumpung di sini, ya. Nah, ini namanya khiyar majelis. Ada yang kedua adalah khiyar ta'yin. Hak menentukan barang yang menjadi objek jual beli, objeknya. Mau beli apa? Oh, ini saya itu dagang elektronik. Yang Bapak maksud itu sound system yang seperti apa? Ini kami sediakan banyak nih. Yang harga mulai 10 juta sampai ada yang 50 juta sampai ada yang 100 juta. Konten gimana gitu? Sound system. Nah, kayak masjid ini harganya larang ya. Nah, suaranya api ya, ya. Nah, itu silahkan objeknya dilihat. Oh, yang ini, yang ini, yang ini. Itu namanya ta'yin. Lalu ada juga khiyar syarat, artinya syarat, harus ada syaratnya. Karena itu sangat bergantung pada syaratnya. Kalau badhe tanglet, kira-kira ana wong meh rabi, Pak. Orang mau akad nikah. Kemudian si istri itu mengajukan syarat, Mas, kowe kena nikahi aku. Kamu boleh menikahiku, tapi ada satu syarat. Karena ini pesan dari bapak saya. Saya mau menerima
Ya, permintaan untuk menikahiku, ning tulung dikai kesempatan saya mengelola lembaga pendidikan. Karena pesennya bapak, engko nek bapak wis kapundhut, tolong lembaga pendidikan ini diuri-uri. Kamu jadi guru. Boleh enggak, Pak? Ini belum terjadi, Pak. Akad nikah belum terjadi. Kalau misalnya akad nikah itu sudah terjadi, si istri tidak mengajukan syarat, terus misalnya, Dik, wong kowe iki saiki dadi bojoku, ayo kudu melu aku. Kalau si istri ini tidak mau, maka masuk dalam kategori nusyuz, yang membangkang. Tapi ketika syarat itu disampaikan sebelum akad ijab qabul itu dilaksanakan, sementara sang suami mengiyakan, enggak apa-apa, saya malah senang kalau misalnya kamu punya kesibukan misalnya mengajar. Nah, ini pernah dicontohkan, Pak, ini karena saya masih ingat, ya, ini ada film Islami itu, ya. Ketika cinta bertasbih itu kan begitu. Nah, si istri itu mengajukan syarat kan begitu. Boleh kamu menikahiku, ning tolong diberi kesempatan aku untuk mengelola pondok pesantren. Nah, jadi sing wedok ya ora iso terus kemudian dijak waduh begitu nggih, pergi jauh begitu ya, kolo-kolo begitu, pas liburan diajak misalnya ke rumah yang sudah disediakan oleh suami. Oke. Terus yang keempat adalah aib. Aib itu hak pilih ketika ditemukan adanya cacat. 1, 2, 3, 4, ada 4 barang. Karena sang pembeli itu melihat ada kekurangan, ada cacat pada barang itu, ora sido, Mas, aku ora sido milih kuwi, saya mau pilih barang sing isih segelan. Nah, saya lihat ini sudah ada cacatnya nih, catnya sudah terkelupas. Nah itu namanya ain. Ya. Lalu yang kelima adalah ru'yah. Ru'yah dengan ru'yah benten nggih. Kalau ru'yah itu melihat, tapi kalau ru'yah bisukunil qaf dengan qaf yang sukun itu artinya jampi atau doa. Ruqyah syar'iyah itu artinya doa sesuai dengan syariat agama. Tapi kalau ru'yatul hilal, melihat hilal. Kadang-kadang melafalkannya juga keliru. Di ruqyah, nah, di ruqyah kok nonton ndelok matahari, ruqyah pakainya hamzah. Tapi kalau jampi doa itu pakainya qaf. Ruqyah bi Fatihatil kitab. Meruqyah dengan membaca suratul Fatihah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik, kalau ruqyah ini hak pilih untuk melihat objek yang ketika terjadinya kontrak pembeli belum bisa melihat. Nek saya kan yang gampang ya, tapi nek orang delok langsung, tuku nek lewat online, apalagi barang yang nanti akan kita gunakan gitu. Tuku nopo mawon, tuku laptop, tuku apa, nek orang delok barangi. Nah, wis jelas speknya ini, ya wis sebelum terjadi transaksi aku ambil delok barangnya sih. Nah, itu namanya khiyar ru'yah, khiyar dengan cara melihat barang karena sebelumnya belum melihat. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, nanti saya lost terus nanti, oke? Tidak ada tanya jawab. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini beberapa akad dalam jual beli. Ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 9. Di situ jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
dan tegakkanlah timbangan itu bil qist, dengan adil, wala tukhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi timbangan neraca. Iya, dan nas yang jelas menunjukkan bahwa dalam bertransaksi prinsip yang kita bawa itu adalah al-adalah, keadilan, keseimbangan, atau al-mizan, keseimbangan. Nah, karena itu ada beberapa transaksi yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan. Pertama itu adalah maisir. Maisir niku nggih judi, nggih, permainan, gharar, dua-duanya antara pembeli dan penjual ku ya ora dong, tidak ada kejelasan, sing bati sapa, sing rugi sapa, ndak jelas. Riba itu adanya tambahan, kemudian batil itu usaha yang memperdagangkan barang sing haram. Kemudian ada bai'ul mudhar, itu memainkan harga. Nah, artinya ya kalau dulu ketika pandemi, nah itu kan harga nggak terkendali, Pak. Ini informasinya sekarang, misalnya ini ayam, ini harganya sudah mulai merangkak naik terus, jadi tidak turun-turun. Nah, ketika harga ini turun, dia tidak menaikkan, artinya karena ketidaktahuan pembeli, alah, wong biasane ibuke gawe nek takon kuwi ora tau nganyang. Nah, begitu ya. Dan itu di bawah harga pasar nggak boleh. Terus ada ikrah yang benar, al-ikrah. Itu harga yang dimainkan karena adanya tekanan, paksaan. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan. Ini maksa. Lalu ada ghaban, itu sama, overpricing, itu harga itu dinaikkan di atas harga pasar. Ada najas, ya, ada ihtikar, ada ghish, ada taklis. Mari satu persatu kita bahas. Ini kalau misalnya satu ada yang mau ditanyakan langsung mawon, Pak. Jadi maisir itu bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan oleh syariat agama. Taruhan uang, ya, misalnya dolanan kertu, nah, terus nggo duit jelas, lalu ada pertandingan sepak bola, rame, ada apa, Pak? Wah, ada, Pak. Wah, itu bisa triliunan kalau itu dunia. Piala Eropa, ya, karena ini persekongkolan, ya, jadi ya sudah, angkanya sampai miliaran, sampai triliunan. Menang sopo, aku jago iki, kue jago iki. Itu kalau diakumulasi besar sekali, Pak, itu. Kemarin Piala Dunia itu, wah, perjudian itu luar biasa, ya, masih ini. Nah, mengapa dilarang? Nah, mengapa dilarang? Yang pertama, yang namanya permainan itu bukan cara untuk mendapatkan harta. Dan jauh, Pak, nek misalnya ono balap motor ngoten nggih. Terus masing-masing peserta niku karena setiap peserta daftar kan ya duit. Hadiah itu sumbernya dari mana? Nanti pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 100 juta. Kalau sumbernya itu berasal dari peserta, Pak. Pesertanya akeh dikumpulke ana 200 juta. Sing menang 100 juta niku termasuk maisir. Ini padha karo judi. Lha nggih, Pak, karena meludu. Nah, kan ini kan sama udu, padha karo
Tadi ya pacuan kuda. Kalau pacuan kuda setiap peserta itu juga bayar 1 juta. Pacuan kuda kan orang-orang the have ya, orang-orang yang duitnya akeh. Ternyata oleh panitia hadiah itu bersumber dari pendaftaran peserta. Niku masuk kategori maisir, untung-untungan. Nah makanya kalau ada lomba apa gratis nopo mboten. Nah kalau gratis nggak masalah Pak. Kalau gratis sumbernya nggak apa-apa. Oh, misalnya ada ini dalam rangka untuk ukhuwah, nggak benten toh nggih. Nggak judi ukhuwah, persahabatan itu beda. Tapi kalau masing-masing peserta itu diminta, nah itu nggak boleh. Sekarang pertanyaan kalau biasanya lari 10 kilo. Biasanya kon bayar benten ya 50.000 nggih. 50.000 nek 50.000 1.000. Terus makanya ini harus tahu, lah duit 50.000 itu apa? Oh, Pak, itu untuk konsumsi sama untuk kaos. Enggak masalah, Pak. Ya enggak masalah, sudah ada posting dana. Wong ini kan supaya untuk memeriahkan. Oh, ini dalam rangka ulang tahun lembaga, misalnya miladnya lembaga. Ya sudah, ini dana ini dianggap sebagai dana promosi, bukan apa-apa. Tapi kalau setiap peserta ditarik 1.000, sing 50.000 itu untuk konsumsi dan kaos, sing 50.000 kanggo hadiah. Nah, hadiah nggak boleh, Pak. Itu untung-untungan namanya. Itu judi ini. Monggo ini kalau misalnya ada yang ditanyakan, dan persilakan. Yang kedua, menghilangkan keridhaan dan menimbulkan kebencian dan dendam. Ya karena model untung-untungan niku, wah gelo aku jane maju sidik no aku untuk hadiah. Nah, terus akhirnya ya wae aku pas nekuk mau mbok senggol. Nah, akhirnya jadi dendam. Itu bukan cara yang dihalalkan untuk mencari harta. Ya kan, namanya sudah untung-untungan. Napa mulai Pak sing biasane nek zaman kula cilik niku enten napa botol nggih, tuku terus kulung apa jenenge nggih dalam bentuk bulat niku nggih diuncalke. Untung-untungan. Ya bisa. Terus nek ten ngene pundi Pak? Ngene misalnya toko swalayan atau kalau tidak di toko-toko mall begitu kan duit koin tuh Pak, kluk terus ono alat sing ket gitu engko nek iki pas tepat misalnya boneka atau apa krek itu juga sama untung-untungan kan bejat-bejat wae kan ngono kuwi nek sing delalah bocah ini kok pinter nggih pada saat masuk terus ditekan sing bathi pembeli nih. Nah ini memang kita harus hati-hati begitu ya. Pokoknya sing awake dhewe niku udu, ya kan? Ada uang yang kita keluarkan, dari uang itu kita dapat untung atau rugi itu namanya sudah masuk kategori maisir. Yang ketiga, kenapa maisir itu dilarang? Karena tidak sesuai dengan fitrah insani yang berakal dan kita ini disuruh untuk bekerja dan nggak ada buktinya orang yang berjudi itu sugih, tidak ada orang yang kaya karena judi itu tidak ada. Oke. Nah terus yang kedua adalah gharar, bai'ul gharar, sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional, baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayaran penyerahan barang, time of delivery. Nah, contohnya misalnya jual beli mangga, saya perentil enggak Pak? Jual beli rambutan, lormin nate jadi kontraktor di Durian 4 mriki Pak, nyaran-nyaran manten niku. Wah, dhisik niku bisa wit-witan kathah Pak. Sebelah saya itu masih ada wit Aceh niku 5. Nah itu
Di beberapa tempat masih terjadi model transaksi ini, karena pemilik pohon rambutan itu butuh duit, wis mas tebas, bahasanya kan tebas. Iki sih cilik-cilik iki regane sakmene, ana pirang wit 1, 2, 3, 4, 5. 3 hari kemudian udan terus Pak. Biar sing rugi sinten? Pembeli Pak. Itu horor. Sami. Misalnya mangga, pendel-pendel itu dituku, biasanya kan wonten, ya wong desa-desa kadang-kadang masih mempraktikkan model gitu. Nah, ternyata udan deras, nek orang ngono delalah angin ribut itu nggih goyang rontok kabeh, sing rugi pembeli. Maka menjual dagangan kalau itu buah dipastikan sudah siap untuk diunduh. Oh ya ki kurang seminggu, kurang, dan kelihatan oh ini sakmene. Itu yang benar. Kemudian ini yang pernah saya sampaikan tapi mudah-mudahan sekarang nggak ada ya, awake dhewe di kolam pancing Pak, tukuse iwake mas, saya ambil 2 kilo, ditimbang 2 kilo bayar, iwake terus dijegurno nang ngene blumbang. Terserah awake dhewe mau mancing entuke 2 kilo 3 kilo, tapi dibatasi oleh waktu. Durasi waktunya hanya 2 jam mas, sampean mancing, berapapun yang engkau dapat ya sudah, itu menjadi hakmu. 2 jam entuke 1/2 kilo Pak. Sing rugi sapa? Pembeli. Ya kan? Apa meneh kok pakane digawe apa ngono ya. Tapi kadang-kadang begitu, orang penjual dia pinter iki piye pakane ya supaya ucul gitu kan. Pakane kan menyediakan itu untung-untungan Pak. Itu enggak boleh, kecuali ngeten nggih nyun sewu, kecuali kalau kita itu datang ke tempat pemancingan, kemudian kita mancing suka-suka kita, intoi berapa, ditimbang, oh Pak 1 kilo bayar, lah ini syar'i namanya, ini cocok. Tapi kalau yang tadi untung-untungan, ini yang biasa di bandara Pak, yang biasa di hotel, itu ada model perdagangan apa namanya, di restonya itu apa Pak, all you can eat, all you can eat. Jadi bayar 150 atau 200 ribu misalnya, sambil menunggu pesawat itu terbang kan di lounge ya, nah bayar 200.000 mangan sakwarke. Nah kuwi nek umpama kados pulang ini ya serak kuatake to Pak, gitu. Seumur-umur iki. Lah sing nom-nom niku mangane wake rak karuan tangteng-tangteng gitu. Terus di hotel itu juga menyediakan all you can eat, pada malam hari dinner kayak gitu itu pokoknya satu orang itu 200.000 mangan sakwarke. Tapi ada yang mengatakan Pak itu sudah diperhitungkan. Kalau itu sudah diperhitungkan, sudah ada perhitungan secara khusus sehingga baik kami maupun pembeli itu batasnya sangat tipis. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah untung-untungan seperti itu ya, yang disediakan makanan-makanan yang ya harganya harga yang berkelas kayak gitu tuh, tangteng tamune tepong kayak pisan ya. Dan gowong 10 pas delalah niku doyan mangan. Nah itu termasuk horor Pak. Itu termasuk horor. Pokoknya bangsa untung-untungan itu horor ya, nggak jelas siapa yang untung, siapa yang rugi belum diketahui. Nah terus yang ketiga ini adalah ar-riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah itu menghalalkan perdagangan ya, transaksi jual beli, wa harrama ar-riba,
Tapi Allah mengharamkan riba. Riba ini pertukaran sesama barang dengan kadar yang berbeda. Perbedaan itulah yang disebut dengan riba. Nyilah duit, nyilah nggih, ini bahasa saya pinjam. Ya mergo napa? Sing nyilah niku tukang pijet. Nah, ini kan bukan tambahan uang. Sing nyilah niku tukang pijet. Nah, sing disilahi ngomong, wis nyo 3 yuta, tapi engko nek balikke tolong aku pijeti ping 3. Ah, padha wae ini pun namanya ada tambahan. Pak jenengan kalau menjelang napa? Hari raya, ada wong dol duit mboten, Pak? Menjelang hari raya nodol wong duit mboten, Pak? Pinggir dalan gitu 20.000-an. Leres mboten? Gitu 20.000-an, ana sing 10.000-an. Niku uangnya 1 juta. Itu kan dol duit, awake dhewe bayar pinten, Pak? Duit 1 yuta 20.000-an, awake dhewe kon bayar 1 yuta 50.000. Bapak silahkan kalau Bapak kepengen yang lebih yang persis, kalau 20 1 juta silahkan datang ke bank, ke BI, antrene akeh rak karuan. Nah ini sebenarnya pertukaran uang dengan uang kan barangnya sama, tapi kok nilainya berbeda, itu masuk kategori riba. Ya terlepas kemudian ada yang mengatakan, loh ini kan akadnya akad ijarah jasa. Saya tuh antri ini gini, BI ini suwene rak karuan gitu. Lah ini minangka ya istilahnya itu imbalan lah begitu, ya rak apa-apa. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau namanya tuker kok duit, ya nek bodoh kan butuh angpau nggih, pinggir jalan simpang 5 itu dodol duit. Ini yang 50-an, ini yang 20, ini yang 10, itu jelas tidak boleh. Itu masuk kategori riba. Akadnya kalau pinjam meminjam, di mana si pemilik dana itu memberi syarat kepada si peminjam untuk membayar lebih dari jumlah uang dipinjamkan, sehingga dengan cara ini si pemilik dana dapat menanggungkan tambahan, menambah tambahan uang, maka ini namanya perniagaan kategori riba. Riba. Nah, kemudian yang keempat adalah batil. Akad jual beli ataupun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan, namun barang yang diperdagangkan ataupun proyek yang dikerjakan ini jenis barang atau kegiatan yang dilarang agama. Miras, narkoba, topi miring. Topi miring wonten, Pak. Saya ini cerita nggih wis pokoke saya kalau di sebuah tempat nggih itu kok ono wis jinjo. Makanya kalau pilih hotel yang syariah, karena tidak menyediakan alkohol, no alkohol. Ning gone lokasi wisata kene meh pesen jajanan, sebelah ini ono botol, Pak, jejer. Aduh. Dulu pernah ya mudah-mudahan sekarang sudah tersertifikasi halal, Pak. Ono bakul soto ini karena Pak Kiai Daruji itu beliau ya bisa menjaga hati beliau ketua MUI. Suatu saat itu diminta untuk menemani ada tamu dari pusat. Ya ini ya kan jenengane wong dodol kan macam-macam, nggak tahu dienggokke kemana. Ini saya diceritani sama teman di LP POM MUI itu begitu. Napa sing dilarang, Pak? Saren itu diumpetke jadi request.
Nah, ini hati-hati. Kalau saat dia jual sareng, maka semua makanan itu akan terkontaminasi. Yang gitu, masakannya terkontaminasi. Meh jipuk tempe yo jinjo, ameh jipuk bergedel yo jinjo, banyune yo jinjo. Akhirnya kari-kari yang ngombe teh tok, Pak. Jadi sudah. Dan itu kalau ya orang yang tahu ini halal ini haram ya harus tegas gitu nggih. Sudah, saya mboten sios, kula tak toyo mawon. Ngoten, Pak. Memang harus ekstra hati-hati. Jadi dalam hal makanan itu Masya Allah, saya pernah diceritani seorang pengusaha catering, dia seorang muslimah yang taat. Suatu saat itu piyambake dipeseni oleh seorang pejabat untuk acara pernikahan anaknya. Requestnya minta makanan apa ya? Sing apa mie ana kerupuk iki jenenge apa, Pak? Sing dijegurke mie ini jenenge apa? Mie kopyok. Mie kopyok. Satu lagi bakso. Nah, si pemilik catering itu kan nggak terbiasa, dia kepengin cari mie kopyok yang terkenal. Ditakoi, Mas, dia bener ya? Tidak ada campurannya. Bahasanya nganti halus. Bener ya? Tidak ada campurannya. Dia mboten saged, Bu. Bar, Pak. Campurannya minyak babi. Dan itu yang bikin rasanya enak. Si ibu ini akhirnya membatalkan pesanan seorang pejabat. Padahal itu perlu ya lumayan ya kan, itu tetap dia konsisten untuk menyediakan menu yang halal. Loh, ini Bapak. Mai dagangan napa mawon sing nggak boleh, apa wae gitu. Saya dulu pernah ditanya juga, Pak, gimana Pak kalau dana infak itu digunakan untuk misalnya pengembangan jenis usaha apa sih ini obat kuat Pak. Jadi ada anggota obat kuat ya, obat vital itu ya, itu obat kuat itu. Nah, ya dicek dulu ya kan, komposisi komponen obat itu ya, itu apa saja ya harus dicek, jangan buru-buru wah nek pokoke bangsa obat kuat kuwi ora kena. Lho saiki nek ning Wonosobo iku obat kuat iki napa Pak jenenge Pak? Purwaceng. Boleh. Makanya komposisi itu perlu dicek. Oh, apa saja kandungannya ini. Jadi itu. Nah, kalau misalnya ditemukan ada produk yang berbahan haram, jelas berarti nggak boleh. Baik. Nah, meskipun transaksinya melengkapi semua rukun dan syarat, namun tetap dinyatakan batil, tidak sah secara hukum dan agama. Dianatan wa qadaan itu tidak boleh. Meskipun syaratnya sah ya, tapi sing didol niku barang-barang haram itu nggak boleh. Maka ya ini saya berpesan begitu, termasuk ketika kita membeli barang-barang, belilah ya makanan yang sudah jelas kehalalannya. Minyak kemasan yang sudah jelas kehalalannya. Saya ini sudah ya beberapa tempat itu saya pernah singgahi Pak, termasuk hotel syariah itu saya singgahi. Saya sempat tanya, Mas, nek minyak goreng Pak, bekas dibuat ning ndi? Oh, tidak kami jual Pak. Nah, lho Pak, kalau di hotel itu kuwi bareng nggo masak sak ton Pak minyaknya. Lah ini dibawa kemana ini yang sak ton ini? Kalau hotel syariah, restonya itu sudah mendapatkan sertifikat halal, no problem. Dan saya cek, oh ya Mas, ini saya buang, bukan saya jual. Wallahu alam kalau yang lainnya. Nah sekarang kalau yang lainnya misalnya juga menyediakan request dari tamunya,
Mas, aku minta rica-rica W. Kita suka rica-rica W, Pak. Nah, lo itu kalau di kota tertentu itu sudah ada kodenya, Pak. Oh, jual warung mana tulisannya W, parani, itu sudah ada kode-kodenya. Gitu. Nah, sekarang kalau request seperti itu, bekas minyaknya dijadikan satu, gitu. Baru terus didol. Didol itu nanti minyak yang sudah keruh diapakan, Pak? Disuling. Kalau sudah disuling jernih dijual, namanya minyak curah. Maka ekstra hati-hati begitu. Kira-kira kalau kita sudah tahu agama itu, ya kalau beli minyak sebaiknya minyak yang kemasan ada label halalnya. Jadi bukan berarti kita menjustifikasi itu haram, nah, kita nggak boleh, gitu, tapi ada rasa kehati-hatian, ya, supaya memastikan barang yang kita konsumsi, barang yang kita beli, ini adalah barang yang halal. Kan pernah Nabi bersabda, satu saat Sayyidina Ali itu melintas, terus ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma DP karo Gusti Allah. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, wa masyrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haramun fa anna yustajabu lahu. Kalau yang dimakan itu haram, yang diminum itu haram, baju yang dikenakan itu haram, bagaimana mungkin doanya itu terijabahi? Nah, saya kira ini sebagai muhasabah kita, supaya gaya hidup kita ini harus Islamic lifestyle, gitu ya, halal lifestyle, gaya hidup yang halal, bertransaksi halal, ya kan. Kemudian kalau kita membeli barang logistik, pastikan yang halal. Kita mau misalnya menggunakan jasa penginapan, carilah yang syariah. Indonesia syariah penandatangani. Bahwa kalau misalnya nggowo sing wedok, bahwa itu benar-benar adalah istrinya. Oh, ngono. Ane awake dhewe misalnya hotel itu bawa surat nikah, ayo kangelan, tapi dia tanda tangan, itu syariah. Bukan membiarkan. Nah, saya ini barang yang saya transaksi itu kan termasuk transaksi. Kita tahu bahwa lanang itu bukan suami istri, dibiarkan, itu kan nggak berkah jadinya, Pak. Nah, itu artinya gaya hidup halal. Jadi ekonominya halal, muamalahnya halal, mau kemana saja pastikan semuanya halal. Baju yang kita kenakan halal, minyak wangi yang kita kenakan halal, semuanya halal. Jadi halal lifestyle itu gaya seorang. Maka tenawan dengan saged kula aturaken, mugi-mugi sekedhik ini bermanfaat. Saya menunggu pertanyaan tapi belum ada yang bertanya. Insyaallah pekan depan pokoknya lebih hidup kalau bicara soal muamalah maliyah ini, ada interaksi interaktif ya dari para jamaah. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.